Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Natania Azhara dengan NRP 5026231151 bersama siapa? Mamanya. Oke, di video kali ini saya akan membuat video diskusi bersama orang tua tugas kewarganegaraan tentang topik model pengembangan teknologi berbasis IT. Oke. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang untuk menjadi bahan diskusi. Yang pertama, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pendapat. Yang pertama, menurut Mama, apa itu identitas nasional Indonesia? Identitas nasional ya. Identitas nasional itu ya ciri khas dari suatu bangsa. Itu bisa dari budayanya, bahasa, adat istiadat. Itu adalah ciri khas suatu bangsa. Itu disebut identitas nasional. Kalau di Indonesia berarti apa contohnya? Contohnya banyak, kayak Sebutkan. kalau orang sebut Indonesia itu kan ada kayak budayanya kan banyak ya. Indonesia tuh terdiri dari kepulauan yang punya apa? Kayak tari-tarian, Sebutin tarinya. kayak tari pendet, tari jaipong, tari saman. Itu kan Piring. iya, banyak kan yang di Indonesia. Kalau bahasa? Juga bahasa itu di Indonesia itu kan banyak sekali ragamnya dan semuanya itu, makanya ada bahasa daerah, ada bahasa nasional, kayak bahasa Jawa, bahasa Batak, Sunda, bahasa Madura, bahasa Sunda, pokoknya banyak lah. Kalau kayak ciri khas apa, baju daerah itu kan juga macam-macam. Baju daerah di Jawa pun ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, itu aja udah beda, yang sama-sama satu pulau. Berarti banyak ya? Banyak, bisa jadi apa ya, ciri khas dari bangsa Indonesia tuh banyak sekali. Tapi kan sekarang semua orang bule pasti kalau tahu Indonesia tuh dia cuma tahu Bali doang. Ya, karena ya memang di internasional itu bahkan kadang kan ada yang Indonesia itu bagian dari Bali karena saking terkenalnya Pulau Bali gitu kan. Ya itu jadi PR sih sebenarnya buat bangsa Indonesia untuk lebih mengenalkan ke dunia internasional bahwa ini loh negara Indonesia, Bali itu bagian dari Indonesia, bukan Indonesia bagian dari Bali. Seperti itu. Nah, apakah kan budaya Indonesia kan banyak banget. Nah, apakah itu masih perlu dijaga sampai zaman sekarang dan kedepannya? Ya masih. Itu kan ciri khas bangsa ya, ciri khas bangsa yang kalau orang tahu misalnya lihat tari pendet, oh ini Indonesia, atau lihat tari jaipong, oh ini Indonesia gitu. Itu ya tetap harus dijaga karena itu jadi ciri khas dan aset apa ya, aset kebudayaan bangsa. Tetap harus dijaga dan dilestarikan. Nah, tapi kenyataannya apakah menurut Mama anak muda zaman sekarang atau kayak Gen Z itu masih peduli dengan budaya Indonesia? Realitanya, walaupun emang harus. Realitanya ya memang sekarang kan kita nggak bisa ya dengan adanya teknologi yang mungkin zaman mamah dulu kan kayak HP apa itu tuh apa teknologi itu nggak sedahsyat sekarang gitu. Jadi kalau mau cari berita mau ini dulu cuma dari televisi, cuma dari radio. Kalau sekarang kan kita nggak perlu keluar kamar, kita nggak perlu apa ya, asal ada internet kita bisa menjelajah dunia istilahnya, bisa browsing apapun yang kita mau tuh ada di media sosial gitu. Dan itu memang ada nilai positif dan negatifnya gitu, karena banyaknya apa ya, informasi yang masuk, yang diterima itu kan jadi jadi untuk Gen Z itu kan lebih apa ya, kayak apa
Kayak mereka tergila-gila sama K-pop, budaya Budaya orang orang lain, Korea atau budaya budaya negara orang lain. lain. Nah, itu nggak dilarang, cuma tetap kita itu harus tahu asal kita dari mana. Terus kewajiban kita untuk melestarikan budaya sendiri itu tetap wajib, itu ditanamkan di anak muda zaman sekarang sebagai generasi penerus, kalau menurut mama begitu. Berarti kesimpulannya teknologi zaman sekarang itu membantu mengenalkan budaya keluar, budaya lewat HP. Tapi sayangnya Media sosial. media sosial. Tapi ternyata malah di Indonesia ini Gen Z malah lebih banyak yang fokus ke budaya negara lain. Iya. Seperti Jadi mereka K-pop. kurang bangga lah kurang bangga dan kurang mengenal, kadang malah jadi lebih kurang mengenal budaya sendiri gitu, karena mengikuti tren yang mungkin yang sekarang lagi booming negara Korea, mereka kiblatnya ke sana, atau Jepang, mereka kiblatnya ke sana, atau dunia barat seperti itu. Nah, kalau kayak gitu berarti sebenarnya salah anak Gen Z-nya atau emang sebenarnya Indonesia sendiri kurang menggunakan teknologi untuk melestarikan budayanya? Menurut kamu gimana? Apakah Indonesia itu sebenarnya udah maksimal atau kayak enggak sih, masih banyak yang harus diperbaiki. Itu juga PR sendiri ya buat pemerintah dan buat lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ini gitu. Gimana caranya menumbuhkan rasa bangga dari generasi penerus akan budaya dan adat istiadat bangsa sendiri gitu. Tapi pemerintah udah maksimal belum menggunakan teknologi untuk melestarikan budaya? Belum nggak sih? Belum sih, menurutku Kayak sih belum. Masih kurang, masih jarang lihat. Iya, masih perlu banyak pembenahan lah. Oke. Nah, sekarang lanjut. Jadi kesimpulannya dari yang tadi kita udah bahas, media sosial ini sebenarnya lebih berdampak baik atau buruk bagi budaya Indonesia sendiri? Harusnya lebih berdampak baik, karena untuk mengenalkan budaya tuh kita sudah nggak perlu susah-susah, misalnya harus ke luar negeri. Ini loh Indonesia, mengenalkan begitu lewat kita punya website, lewat influencer yang kita punya, lewat atau YouTube atau apa, itu udah lebih dari cukup sebenarnya buat alat komunikasi untuk mengenalkan budaya Indonesia tuh sebenarnya kalau dipikir lebih mudah gitu, tidak seperti zaman dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan sesi kedua, yaitu pertanyaan tentang pengalaman mama. Jadi kalau mama pribadi itu sering nggak menggunakan internet atau media sosial atau handphone, dan biasanya buat apa? Ya sering lah, kayak apa ya, sekarang drama Cina. yang kayak itu aja. Sekarang apapun kan bisa dicari di media sosial, misalnya berita apapun bisa kita tinggal scroll, tinggal nyari. Kita biarpun lewat kayak ini ya, misalnya mama akhir-akhir ini sering nonton Dracin gitu, yang Korea yang apa itu? Yang kerajaan, karena mama suka. Di situ tuh pasti diselipin gitu tentang adat istiadat zaman dulu orang di sana. Kenapa mama lebih memilih nonton drama Cina dibanding drama Indonesia di Indosiar? Ya karena tontonan di Indonesia itu walaupun sama-sama alay. Iya, tapi kenapa itu? Kalau drama misalnya, kenapa sinetron Indonesia ya terutama itu terlalu terlalu dibuat-buat, terlalu malah tidak ada yang menonjolkan ini adatnya orang sini tuh begini, itu enggak, malah mereka cerita-cerita yang di luar nalar gitu loh. Jadi kayak azab, kayak ini tuh kan bukan di luar nalar sih sebenarnya, ada juga, cuma kurang lah bobotnya gitu. Seharusnya tuh bangsa Indonesia tuh bikin juga lah cerita-cerita kayak mereka cerita tentang kerajaan, kayak malah cerita yang zaman dulu-dulu itu, misalnya cerita tentang pahlawan ya, cerita tentang Cut Nyak-Din gitu tuh kita antusias nonton gitu. Tapi ternyata masih gak ada ya, karena ada embel-embelnya tuh memang benar-benar ada background sejarahnya. Terus itu kan diselipin orang zaman dulu tuh seperti ini, adatnya begini, orang Aceh kayak gitu-gitu. Nanti cerita tentang apa seperti itu. Kalau yang sekarang tuh terlalu banyak malah nggak berbobotnya gitu. Sekarang mah tentang perselingkuhan Iya.
Makanya Tapi emang kalau nonton drama Cina kerajaan-kerajaan. ya sukanya yang cerita Karena emang tentang tertarik. kerajaan. Nanti di situ pasti ada diselipin zaman Joseon, zaman mereka misalnya zaman dulu tuh seperti apa, terus bagus itu ininya. Oke. Selain buat nonton drama Cina ngapain? Ya Teknologi. ya silaturahmi ya, misalnya mama sukanya kan di Instagram itu, biarpun sama teman-teman sudah berjauhan gitu masih tetap bisa keep and touch-nya lewat Instagram, berkirim kabar, terus ikut kajian-kajian online itu sekarang kan mudah ya, terus nggak seperti dulu. Terus apalagi ya, kalau mama kan suka browsing resep. Jualan. Ya, terus mama sukanya kan browsing resep, disimpan, nanti kita praktek kayak gitu-gitu. Nggak perlu yang harus kita harus ikut kursus ke sana ke sini. Kayak gitu tinggal kita cari, kita coba, kita ini kan karena mama jualan juga sebagai alat komunikasi sama customer, karena mama di sini juga jualan kue-kue gitu. Terus apalagi buat apa itu namanya, buat alat promosi jualan di status. ya, betul. Nah, tadi kan udah nyebutin semuanya. Tapi apakah mama pernah melalui teknologi tersebut ya, HP, mama pernah melihat konten tentang budaya Indonesia lewat internet ya, di medsos lah, di IG, TikTok, Facebook? Mama tuh suka kalau lihat kalau di IG tuh tempat-tempat wisata gitu, suka kayak candi ya. Terus misalnya lagi berkunjung ke Jogja, yang di sana bisa kita nikmati gitu. Tuh yang kayak pernah kita yang rumah raja ya, Sari kita tau gak sih itu yang raja. Ya kita pergi ke keraton, berkunjung ke sana. Oh, ternyata dulu seperti ini ya kerajaan di Indonesia. Terus berkunjung ke candi Borobudur, Candi Prambanan. Terus mama juga suka itu Candi Prambanan itu, suka lihat sendera tari itu. Apa sih drama Ramayana? Ya kemarin tuh berapa kali mama lihat ya, yang sekali. Indoor sama enggak ya? Dua. Mama lihat yang indoor sama outdoor udah pernah. Itu kalau zaman yang umurnya mama mungkin suka gitu, kalau menikmati yang seperti itu gitu. Tapi nggak tahu kalau yang udah kayak kakak gitu, makanya kenapa mama ngajak kakak adik gitu, supaya kakak sama adik juga bisa menikmati, bisa begini ya ceritanya ya, kayak gitu loh. Nanti kakak juga ada kewajiban untuk mengenalkan ke anak ke ini budaya Indonesia gitu. Berarti mama misalnya setiap ada yang mengunjungi suatu kota, mama kayak cari-cari wisata tentang kota tersebut. Iya, cari ini ciri khasnya apa ya di sini. Kita di Samarinda pernah ke rumah panggung. Ya, misalnya kayak ke Samarinda, ayo kita cari apa yang orang-orang Dayak. Kita pergi ke rumah Ulin ya. Ini rumah adatnya Dayak. Cuma pas ke sana kan pas nggak ada tari-tariannya ya, kita pas ke sana. Nah, kalau di Balikpapan apa? Balikpapan itu kan pendatang, jadi nggak ada khusus yang misalnya asli orang Balikpapan tuh nggak ada. Balikpapan tuh semuanya pendatang, jadi di sana ada suku Batak, Jawa, Bugis, Banjar, pokoknya heterogen banget. Paling kalau di Balikpapan tuh ini nggak sih, lebih budaya Indonesia satuannya kayak beruang madu. Iya, anunya apa, ciri khas satwanya di sana apa? Ya di sana lebih ke satwa sih, bukan kayak tempat. Iya. Gitu. Kalau tempat bersejarahnya itu nggak ada nggak sih, Mah? Enggak, karena ya? Ada lah, kamu dulu SD. Apa? Itu yang ke monumen yang di Lapangan Merdeka itu. Tuh tapi sejarah. Iya, itu kan ada monumen apa?
pokoknya salib itu Iya, monumen. pedang Terus bekas Australia ketika menjajah. iya itu ada kan peninggalan-peninggalan Itu doang gitu. guys. Oh, ada Ada. monumennya lagi di pinggir pantai Iya. yang roboh. Mm-mm. Itu kan sebenarnya Itu pas doang. sekolah pun juga dari sekolah berusaha ya untuk Iya, ngenalin visit-visit. apa visit ke sini seperti itu sih. Cuma mungkin supaya anak muda itu lebih lagi mencintai adat istiadat, mungkin dari pemerintah sendiri merangsang gitu ya, merangsang untuk misalnya ngadain event yang tentang apa gitu loh. Sekarang kan banyak kan musimnya influencer kayak gitu ya. Jadi temanya ini, temanya tentang sejarah, temanya tentang, mungkin ya kalau banyak event-event seperti itu tuh sebenarnya membantu loh untuk mengenalkan adat istiadat dari bangsa kita sendiri. Nah, bentar, kita belum masuk situ. Kita sekarang pertanyaan solusi. Nah, tadi Mama udah menjawab sebelum aku tanya, bahkan ini aku tanya ulang. Jadi menurut Mama, bagaimana cara kita menjaga budaya Indonesia di era yang serba digital ini? Ya dengan menumbuhkan rasa cinta dan bangga dengan adat istiadat dan ciri khas bangsa kita sendiri. Karena kalau kita sudah mencintai, kita sudah bangga, itu rasanya untuk anak-anak muda zaman sekarang untuk berpartisipasi atau ikut andil untuk melestarikan dan mengembangkan itu nggak perlu sih buat wajib harus ini enggak. Itu nanti dari kesadaran sendiri itu pasti Bapak muncul. Kayak batik, tahu kan? Batik itu diakui, mungkin karena Malaysia sama Indonesia ini serumpun ya, jadi adat-adatnya itu ada yang mirip-mirip. Ketika batik itu diakui sebagai aslinya dari Malaysia, toh orang Indonesia banyak yang protes kan, batik itu kan ciri khas bangsa Indonesia gini-gini ya. Seperti itu, rasa seperti itu tuh penting ditumbuhkan di berarti bagus malah anak-anak muda zaman sekarang. berarti bagus. Ya itu ketika pada protes. Ya bagus, itu berarti mereka mencintai juga ciri khas dan adat istiadat bangsa gitu. Kalau mereka diem aja ini berarti dipertanyakan. Oke. Nah, kira-kira kalau dari diri kita masing-masing, diri kita sendiri, dari diri Mama deh, apa yang Mama bisa lakukan deh untuk melestarikan budaya? Untuk melestarikan budaya bangsa dari diri sendiri. Dari diri sendiri ya. Ya dengan mencintai apa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kan butuh gitu. aksi. Ya misalnya apa ya? Kayak batik. Kan batik itu sekarang baju nasional ya, sudah baju kantor, jadi sudah code. Ya seragam, jadi seragam. Dan kita tuh memakai itu bangga gitu, nggak ada rasa malu pakai batik gitu, enggak. Kita batik bangga tuh, karena itu ciri khas bangsa. Batik itu sebenarnya asal dari mana ya? Dari mana? Kan titiknya? Itu dari sinilah, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah ya? Iya. Tapi terus ada kan batik khas Sulawesi punya sendiri, ini punya sendiri kayak gitu. Nah selain itu tenun dari yang dari Mama gitu kan aku mau pakai batik. Mama apa? Kalau Mama apa ya, dengan Mama kan suka traveling ya. Mama tuh ya dengan mengenalkan mengunjungi tempat-tempat yang itu di Indonesia, tempat-tempat yang kayak kita main ke Derawan itu kan itu nasional ya, itu ya. Iya bukan budaya itu. Ya termasuk itu loh, termasuk Derawan budaya. Bukan, maksudnya itu tempatnya itu termasuk aset bangsa, itu termasuk jenis kayak gitu. Terus misalnya kalau Mama ya mengenalkan ke anak-anak, ke keluarga lingkungan yang terdekat dulu gitu. Misalnya pas ke Jogja kita ke keraton, kita jalan-jalan ke candi, kita kemana kayak gitu, biar kita itu yang bangsa sendiri itu tahu gitu loh, oh ini peninggalan bangsa kita kayak gitu. Ke keluarga dan ini terdekat dulu lah. Kalau misalnya Mama pintar bikin konten, ya bikin konten tentang cagar budaya, tentang itu kayak gitu. Oke.
Oke, sekarang lanjut. Tadi kan cara mama melestarikan versi mama. Nah, kalau sekarang ini menurut mama, bagaimana sih cara memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan budaya Indonesia? Kayak apa yang bisa dilakukan lewat Ya, teknologi? kalau itu kan sebenarnya kan Indonesia tuh sudah punya ini sendiri ya, Apa? kayak Menteri Pariwisata bagian kayak gitu dan kebudayaan mereka. Nah itu setidaknya lebih banyak lagi lah website kebudayaan, dan jadi kalau orang itu mau akses, mau tahu tentang Indonesia itu mudah gitu loh. Bukan buat orang luar aja, buat kita yang rakyat Indonesia sendiri itu kita mudah, dan kita itu kayak tertarik gitu loh Kak. Misalnya oh ini website dari pariwisata, dari ini sih pariwisata tentang ini, aku pengen tahu tentang Borobudur misalnya, ini tinggal klik bisa tentang. Terus lebih banyak lagi anak-anak muda ya yang kayak influencer itu mengenalkan lah budaya-budaya. Sekarang kan dari situ ya lebih cepet ya. Contohnya ini, sekarang mama tahu nggak lagi viral ogoh-ogoh yang di Bali? Ya, Itu kan baru viral sekarang, iya gara-gara gitu. tahun lalu yang dimulai dimasukin Iya, video-video di TikTok. lewat seperti itu kan. Terus apa? Ya pokoknya lebih banyak lah kalau anak-anak mudanya kita, aset bangsa ini lebih sadar dan lebih ini, pasti mereka kan tanpa disuruh pun, tanpa ini bikinlah konten-konten yang seperti itu buat mengenalkan kepada rakyat sendiri juga kepada dunia internasional. Seperti itu. Okay. Nah, tadi kan yang kita lakukan. Nah, kalau menurut mama kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kayak bidang pendidikan gitu untuk melestarikan budaya Ya mungkin dimasukin ke lewat teknologi? teknologi. Tapi Maksudnya kayak di bidang pendidikan. di bidang pendidikan jadi mata pelajaran lah kalau untuk anak SD, SMP. Itu Kalau dulu zaman mama ada loh apa? tari, jadi kita Pelajaran ada tari. ekskul menari gitu. Kalau sekarang kurang tahu. Kalau kamu dulu kan di IT kan nggak ada. Kan Islam. Mungkin dimasukin ke situlah jadi mata pelajaran. Kalau Kan udah. ya mungkin kalau apa ya, di ininya tuh lebih dikemasnya tuh lebih menarik lagi gitu loh Kak. Okay. Nah, yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara agar anak-anak muda zaman sekarang tetap tertarik belajar budaya Indonesia? Banyak dikenalin, banyak dikenalin tentang budaya bangsa, supaya mereka itu nanti cinta dan bangga sama budaya sendiri. Nah itu yang penting. Kadang kan ada istilah tak kenal. Iya. Tak sayang. cinta apa? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang, ya itu. Makanya anak-anak muda tuh banyak dikenalin. Ini budaya Indonesia ini bagus, ini begini. Kalau mereka sudah kenal, sudah sayang, sudah bangga, pasti mereka juga akan inisiatif sendiri untuk berusaha untuk melestarikan, untuk mengenalkan keluar bahwa ini loh budaya Indonesia nih loh bagus, kita bangga loh sebagai rakyat Indonesia. Kayak gitu. Oke. Kalau kakak sebagai anak muda gimana? Kalau aku sih pribadi sebenarnya suka sama budaya Indonesia. Kayak dari bahasa, aku sebenarnya pengen bisa bahasa-bahasa, nggak cuma bahasa Jawa doang. Pengen bisa bahasa Sunda, bahasa Banjar. Bahkan aku sering dikira sama orang-orang aku bisa bahasa Banjar karena aku orang Balikpapan. Orang Balikpapan kan dikira ada ini Banjarnya memang. Tapi sebenarnya nggak bisa kan mah, di Balikpapan tuh pakai Banjar dikit kan. Bukan, jadi bahasa Balikpapan itu sudah karena penduduknya heterogen, jadi kita itu biasa memasukkan bahasa-bahasa luar, karena di Balikpapan banyak suku Banjar toh. Jadi masuk ke bahasa Balikpapan gitu loh, tau gak sih? Bahasa Balikpapan memang nggak ada. Ya maksudnya bahasa sehari-hari, normal bahasa sehari-hari. Indonesia. Kan orang ngomong, misalnya kita di Balikpapan kan bilang ulun apa kayak istilah-istilah Banjar tuh kayak udah biasa kan? Nggak juga, iya deh. Iya. Terus sebenarnya aku kalau tari suka lihat tari-tarian, dan pas SMP atau SD juga belajar saman. Tari saman.
terus kayak lihatnya juga suka. Terus Terus kita kalau lihat misalnya tarian Indonesia, misalnya pas ada apa di luar negeri, terus kita lihat bangga. gitu kayak bangga gitu ya. Hmm. Indonesia loh itu gitu, ternyata bagus banget kayak gitu ya. Terus sebenarnya kalau budaya yang paling yang paling besar tuh lewat konten sih. Kadang kalau di TikTok lewat-lewat tuh pasti nggak pernah di skip karena penasaran kayak misalnya itu tentang, apalagi aku tuh paling tertarik kalau konten tentang di Toraja yang kayak orang meninggal, makam tapi nggak dikubur, Bali dibiarin itu juga kan. gitu tuh, unik-unik gitu loh budaya di Toraja tuh, aku pasti suka. Jadi Terus semoga kakak rumah-rumahnya bisa ke sana. nggak mau, aku nggak mau kesana, aku takut, cuman untuk tahu aja. Itu kan kakak suka gitu, terus cari Terus Bali. infonya di Google itu kan sudah banyak banget kan. Terus Nah itu salah satu keuntungan teknologi itu. nggak perlu kesana Nggak perlu untuk kesana tahu, untuk kita bisa menikmati gitu. Ya, Lewat pengalaman orang. ya pasti beda sih rasanya, cuman setidaknya kita tahu, udah tahu. Terus kalau kita kepengen mengunjungi suatu daerah tuh kita bisa googling dulu kan. Bisa, oh ini kita mau ke sini, oh kita cari dulu tahu tentang daerah ini. Itu kan sekarang enak banget ya. Membantu banget. Terus aku juga tertarik banget sama Bali. Kayak aku ngeliat, Mama sering liat gak sih di reels dia kayak ogoh-ogoh gitu? Iya, kan kita pernah. Emang pernah ogoh-ogoh? Pernah. Ogoh-ogoh? Yang sebelum menyepi tuh? Iya, jadi mereka itu kan bikin kayak, itu kan setannya gitu kan. Iya, ceritanya penyerap hal-hal negatif, makanya jelek-jelek bentuknya. Iya, terus kita udah pernah lihat ngaben ya? Iya, ngaben yang pinggir jalan. Ya di pinggir jalan lagi dibakar. Itu pas di Bali kita pernah lihat itu. Aku pengen terus pas di pantai kita lihat mereka pada sembayangan di tepi pantai kan Kak? Lupa. Ada juga. Menurut aku Bali sih yang kayak budayanya ya memang unik, mungkin karena gitu. Di sana itu masih menjunjung tinggi seperti itu ya. Nah, iya. Adat istiadat mungkin, jadi itu yang salah satu daya tarik untuk wisatawan. Selain beach clubnya. Ya memang, tapi memang alamnya juga bagus kan, indah. Udah gak sih 10 menit? Oke, mungkin segitu aja tentang diskusi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang iya